بهم وضوح العارفين وضوح العلماء العاملين الصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى حضرة سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسيدنا الشيخ الحسن الشاذلي رضي الله عنه إلى حضرة جميع مشايخنا الأحياء منهم إلى حضرة Kiai Abdul Karim Kiai Marjuki Dahlan Kiai Nawal مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها خصوصا إلى حضرة سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيد الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah yang sangat kami hormati, kami muliakan, terkhusus segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah yang kami hormati, kami muliakan, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari tiada penabusan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali di pagi hari ini masih berkenan memampukan kita menjaga keistiqomahan melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan majelis kita ini Allah berkenan meridhoi dan menerimanya menjadi majelis yang istiqamah, yang membawa barokah, manfaat juga maslahah untuk agama dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Shalawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alang sang pembawa pelita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim
ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah semuanya yang dirahmati Allah. Kajian kitab Al-Azkar kita pagi hari ini masih dalam pembahasan Dzikrus Subhi wal Masa, tentang zikir pagi dan zikir petang atau zikir sore. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan warwaina bil isnadi sahih fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kami meriwayatkan dengan sanad yang sahih, menukil apa yang ada di dalam kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, sebuah hadis dari beliau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Abu Hurairah berkata, anna Aba Bakr As-Siddiq radhiyallahu an qala, sungguh sahabat Abu Bakar suatu ketika berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakannya? Ya Rasulullah, murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaitu. Ya Rasul, perintahkan padaku, ajarkan padaku kalimat-kalimat yang aku ucapkan di pagi hari dan di sore hari. Ketika aku berada di pagi hari dan ketika aku berada di sore hari. Qala, lalu Nabi bersabda, Qulillahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai' wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirki. Qala qulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta madja'aka. Qala Tirmidzi hadisun hasan sahih. Ini hadis hasan dan sahih. Nabi katakan kepada Abu Bakar, kul, ucapkan, Allahumma fatiras samawati wal ard, sampai selesai tadi. Ya Allah, zat yang menciptakan langit dan bumi, alimul ghaibi wasyahadah, zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Rabba kulli syai', yang memelihara menjadi Tuhannya segala sesuatu. Wa malikah, dan menjadi penguasanya, pemiliknya segala sesuatu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi sungguh tidak ada Tuhan selainmu. A'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku, keburukan nafsuku, wa syarri syaitan, dan dari keburukan syaitan, wa syirkihi, dan segala macam tipu muslihatnya.
Qala, Nabi katakan, wahai Abu Hurairah, qulha, baca kalimat-kalimat tadi. Idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta madja'aka. Ketika kamu berada di pagi hari, ketika kamu berada di petang atau sore hari, dan ketika kamu berada di tempat tidurmu, berbaring mau tidur, itu diantara yang disunnahkan, diajarkan oleh Rasulullah membaca doa ini tadi, ya, lumayan panjang. Allahumma fatiras samawati wal alimal ghaibi wasyahadah rabba kulli syai' dan seterusnya, ya, wa malikah. Itu juga diantara zikir atau doa yang sunnah dibaca pagi hari, sore hari, dan ketika kita mau tidur. Warwaina nahbahu fi sunani Abi Dawud min riwayati Abi Malik al-Asy'ari. Hadis yang sama dengan hadis tersebut juga tertulis dalam kitab Sunan Abi Dawud dari riwayat yang lain, dari riwayat Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu an, dengan redaksi annahum qalu. Bukan kok sahabat Abu Bakar minta diajarin Nabi doa pagi petang dan mau tidur, tapi annahum qalu, sungguh para sahabat pada satu kesempatan berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimna, ajarkan pada kami kalimatan naquluha, kalimat zikir doa yang kami baca idza asbahna wa idza amsayna wa toja'na, yang kami baca saat kami berada di pagi hari, sore hari, dan ketika kami berada di tempat pembaringan kami sebelum tidur. Fadzakarahu, lalu Nabi ajarkan doa tadi. Cuma kalau dalam hadis yang sebelumnya, ini sahabat Abu Bakar yang minta doa pagi, petang, dan mau tidur. Kalau hadis yang ini yang minta para sahabat, bukan hanya sahabat Abu Bakar. Wa zada ba'da qawli wa syirki, dan ada tambahan yang diajarkan Nabi, ada tambahan setelah kalimat wa syirki. A'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syarri syirki. Itu kalau hadis ini ada tambahannya, wa an naqtarifa su'an ala anfusina, dan kami berlindung agar jangan sampai kami melakukan keburukan pada diri kami, au najurrahu ila muslim, atau kami berbuat buruk pada saudara muslim kami. Ada tambahan dari Rasulullah yang lewat riwayat ini juga minta perlindungan dari melakukan keburukan pada diri sendiri maupun melakukan keburukan pada sesama muslim. Qaluhu sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi memberikan tambahan penjelasan sabda Nabi yang berbunyi kalimat syirki. Itu boleh dibaca syirki, boleh dibaca syarokah, yang artinya segala macam tipu muslihatnya setan. Minta diri kita selalu dijaga oleh Allah
dari keburukannya setan dan segala tipu muslihatnya. Ya, silakan diamalkan meskipun sekali. Saya khususnya tadi sudah membaca ya. Nah, kalau pas ada waktu luang silahkan diamalkan. Banyak yang itu menjadi pilihan kita. Hikmah zikir pagi petang begitu banyak itu agar kita punya pilihan. Karena masing-masing hamba Allah itu kualitas imannya beda-beda ya. Ada mungkin yang karena begitu sibuk melakukan aktivitas dunianya, kalau suruh baca zikir pagi petang yang panjang-panjang itu repot. Sehingga ada zikir pagi petang yang pendek, yang sedang, bahkan ada juga yang lumayan panjang, yang panjang itu ada. Warwaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi an Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Dan kami meriwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi hadis riwayat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an sahabat Utsman berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, apa sabdanya? Ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba, kita semua ini, yaqulu fi sobahi kulli yaumin wa masai kulli lailatin, yang selalu membaca tiap pagi dan tiap sore, sebelum malam, tiap sore, apa yang dibaca? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Sini dibaca ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca di sini tiap ba'da jamaah subuh. Begitu juga Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Yang ini menjadi bagian dari zikir Ratibul Haddad. Nabi katakan tiap pagi sore membaca kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 kali. Bacanya berapa kali? 3 kali. Kata Nabi, lam yadurruhu syai'un, maka tidak ada sesuatu yang bisa membahayakannya. Tidak ada sesuatu yang bisa mencelakainya. Dalam pertemuan sebelumnya, seorang sahabat datang pada Nabi, ya Rasulullah, kemarin saya jumpa akrab kalajengking dan saya disengat. Nabi, andai kamu sore harinya membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Satu riwayat sekali, riwayat yang masyhur 3 kali di sore hari, maka sepanjang hari Allah akan menjagamu dari perkara-perkara yang bisa mencelakaimu. Jadi untuk penjagaan diri diantaranya 2 zikir ini, 2 doa ini. Satu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat yang sempurna min syarri ma khalaq, dari keburukan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, entah manusia, entah jin setan, entah hewan-hewan buas, hewan-hewan yang membahayakan. Kita minta perlindungan dari Allah, bertawassul lewat
kalimatit tammat, kalimat-kalimat yang sempurna. Ya, ayat-ayat agungnya Allah. Yang kedua, baca ini bismillah dengan menyebut nama Allah. Alladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama, yang dengan keagungan asma'nya ini juga contoh doa tawassul, minta kepada Allah agar tidak ada sesuatu pun yang mencelakai kita lewat asma'nya. Bismillah la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Berapa kali? 3 kali. Maka Allah akan menjaga kita dari segala sesuatu yang bisa membahayakan kita. Ya, banyak ya. Banyak doa-doa penjagaan kita itu banyak. Tapi itu si fulan kok ternyata dapat bahaya juga Ustadz. Pasti dia lupa baca doa itu. Saya pernah dapat ijazah tentang keutamaan laqad ja'akum, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu dibaca rutin, dibaca pagi nggak akan mati sampai sore. Dibaca sore atau petang nggak akan mati sampai pagi. Kalau dibaca rutin selain pagi sore, setelah tengah malam 41 kali, nggak akan pikun, mati semua masih normal. Dan saya punya atau menyaksikan pengamal laqadja itu sampai umurnya 130 itu benar-benar belum pikun. Kakek kawan saya, sepondok dengan saya, satu saat saya silaturahim dan ngobrol lama dengan kakeknya itu. Waktu itu umurnya 130. Zaman sekarang masih ada orang berumur 130 kan. Dokdeng. Dan belum pikun, coba. Kita ini yang umur baru kepala 4 sering pikun. Nah, apalagi saat dompetnya kosong. Saat tensinya naik, gulanya naik, kadang pikun. Itu enggak ada pikun. Dan saya tanya, amalannya apa? Laqadja. Laqadja, jangan sepelekan itu. Apalagi dalam Thariqah Tijaniyah, laqadja itu sudah pokoknya kalimat yang untuk semua hajat, khususnya masalah penjagaan. Pagi sekali saja nggak akan mati sampai sore. Sampai guru kami waktu ngasih ijazah, kalau ada orang kok pengamal laqadja mati, pasti dia lupa baca. Pasti dia lupa baca. Sampai begitu. Nah, jadi waktu itu kata guru saya, laqad ja'akum 2 ayat terakhir dari surah At-Taubah dibaca pagi nggak akan mati sampai sore. Di pagi sore, berarti kalau baca terus panjang umur. Kalau plus tiap malam ba'danis fil lail 41 kali tidak mudah pikun. Dijaga kesehatannya oleh Allah. Yang sering sakit berarti nggak mengamalkan laqadja. Ya, laqadja. Sama bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Berapa kali? 3 kali. Qala Tirmidzi ada hadisun hasanun sahih. Imam At-Tirmidzi berkomentar, ini hadis statusnya hasan juga sahih. Hadza lafdzu Tirmidzi. Ini versi riwayat dari Imam Tirmidzi.
versinya lam yadurruhu syai'un. Tidak akan ada sesuatu yang bisa mencelakainya, yang bisa membahayakannya. Dijaga oleh Allah. Wa fi riwayat Abi Dawud, kalau dalam riwayat Imam Abi Dawud itu redaksi kalimat hadisnya, barang siapa membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, pagi, petang 3 kali selalu dia baca rutin, lam tusibhu faja'atu bala, tidak akan mendapatkan bala yang sifatnya mendadak, tidak akan. Yang dia dapat bala itu dia seperti dikasih tahu akan ada bala, sehingga andi kena itu enggak separah ketika bala itu sifatnya mendadak. Sifatnya mendadak. Nah, itu baca. Apalagi di sini ada keistiqomahan rotibal haddad ya. Kalimat ini kan sudah enggak asing. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bacanya tidak kok harus habis sholat. Mungkin karena 1-2 hal kita buru-buru enggak sempat zikir lama, sambil jalan baca aja. Baca aja ya. Kalau kita yang ahli ngamalkan doa ini kok ternyata kita dapat keburukan, pasti enggak baca. Sebab ini hadis status sahih. Kita harus yakin kebenarannya. Kita harus yakin janji Rasul, siapa yang baca 3 kali pagi sore tidak akan mendapatkan keburukan. Kok si fulan masih dapat? Pasti lupa baca itu. Pasti lupa, makanya harus dipaksa istiqomah. Tapi setan itu tidak akan rela kalau kita istiqomah melakukan kebaikan. Ada saja yang ganggu kita sehingga kita lupa untuk melakukan kebaikan yang dapat garansi dari Rasulullah, mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Di antaranya Allah jaga dari segala macam keburukan. Baik, hadis berikutnya. Warwaina fi kitab Tirmidzi an Sauban. Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi sebuah hadis riwayat dari sahabat Sauban. Ini sahabat yang begitu cintanya pada Rasul sampai turun sebuah ayat yang menggaransi mereka yang khawatir nggak bisa berkumpul dengan Rasulullah kelak di akhirat, karena bisa jadi dia masuk neraka atau andi masuk surga juga belum tentu level surganya sama dengan Rasulullah, sehingga tak mungkin bersama Rasulullah. Itu turun sebuah ayat yang menggaransi akan bisa tetap berkumpul bersama Rasulullah selama mentaati perintahnya Allah dan selalu menghidupkan sunnah Rasul. Ini sahabat Sauban. Satu ketika tiba-tiba nggak nampak di hadapan Rasulullah. Sekali nampak sudah berubah kondisi fisiknya, kurus, mukanya nampak pucat, dari kedua matanya nampak sering menangis. Nah, sahabat Sauban ini maula Rasulullah, budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Ditanya, Sauban, kamu kenapa? Apakah kamu sedang sakit? Sauban jawab, saya tidak sedang sakit ya Rasul, saya sehat. Tapi mengapa kondisi fisikmu berubah? Kamu kurus, pucat wajahmu, nampak kamu sering nangis. Lalu Sauban ini curhat. Beberapa hari ini saya banyak merenung.
merenung tentang diriku ya Rasulullah. Di dunia ini kapanpun aku ingin menjumpai engkau, saya bisa mencari engkau dan akhirnya berjumpa berkumpul. Yang aku pikirkan di akhirat nanti. Apakah aku masih bisa menjumpaimu, bertemu denganmu, berkumpul bersamamu? Sementara bisa jadi kelak di akhirat aku di neraka. Sungguh nggak mungkin aku berkumpul bersamamu. Andai di surga, aku juga belum tentu level surgaku sama dengan level surga. Sampai akhirnya turun sebuah ayat yang menjamin selama seorang hamba itu selalu mentaati Allah, mentaati Rasul, maka mereka akan berkumpul bersama Rasulullah wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah perkawanan yang terbaik, berkumpul dengan syuhada, siddiqin dan para nabi, terkhusus berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Sauban berkata, Rasulullah pernah bersabda, man qala hina yumsi. Ini juga ada dalam zikir Ratibul Haddad. Jadi susunan zikir Ratibul Haddad itu sumbernya jelas. Benar-benar dari Rasulullah. Mengamalkan Ratibul Haddad ya mengamalkan ajarannya Rasulullah. Man qala hina yumsi. Kata Nabi, barang siapa yang di sore hari mengucapkan dzikir atau doa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah menjadi Tuhan. Wabil islami dina, aku juga ridho Islam menjadi agama. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, aku pun ridho Nabi Muhammad menjadi nabi. Nabi Muhammad menjadi nabi. Kana haqqan 'alallahi ta'ala ayyurdiyah, maka sungguh dia layak selalu diridhoi oleh Allah. Baca raditu billahi rabba wa bil islami dina. Kalau kita jaga adab, tambahkan wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya. Sore hari berapa kali? 1 kali saja, tapi rutin ya. Membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kata Nabi, kana haqqan 'alallah, maka dia telah benar-benar melaksanakan haknya Allah. Apa artinya? Ayyurdiyahu, Allah akan selalu meridhoinya. Baca ya, sore hari sekali saja, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyaw wa rasul. Wa qad rawahu Abu Dawud wan Nasa'i bi asanid jayyidah an rajulin khadiman nabi anin nabi bi lafdhi fasabata aslul hadis walillahil hamd. Ini ada perdebatan di antara ulama ahli hadis tentang status hadis ini. Ada yang berpendapat hadis ini dhaif, lemah. Tapi sekali lagi dalam pandangan kita Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun itu hadis lemah, boleh bahkan dianjurkan untuk diamalkan ketika hadis lemah bicara tentang fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan amal.
Hadis lemah yang tidak boleh diamalkan itu yang bicara tentang halal haram, yang bicara tentang akidah, itu nggak boleh. Tapi kalau tentang fadhailul a'mal, di awal-awal kita ngaji kitab Al-Azkar, Imam An-Nawawi tegas menyatakan sepakat ulama, ahli hadis, ahli fikih, ahli kalam, ahli akidah, ahli tauhid, itu sepakat bahwa ya juzu wa yustahabbu, kalimatnya begitu. Boleh bahkan dianjurkan al-amalu bil hadisil dhaif, mengamalkan hadis dhaif selama hadis dhaif itu tidak bicara tentang akidah, tauhid, halal, haram. Terlebih hadis dhaif yang bicara tentang keutamaan amal, boleh dan sangat dianjurkan. Ini pandangan ulama kita. Kalau kelompok sebelah nggak mau, pokoknya harus sahih. Hasan saja jarang mereka amalkan, apalagi dhaif. Kalau ulama kita boleh selama hadis dhaif itu tidak sampai hadis maudhu, palsu, maka boleh dan sangat dianjurkan mengamalkan hadis dhaif. Sebagian ulama mengatakan hadis ini bukan hadis dhaif, tapi hadis ini adalah hadis hasan. Sebagaimana satu riwayat dari seorang sahabat yang selalu melayani Rasulullah itu mengatakan hadis ini bukan hadis dhaif. Waqat rawahu al-Hakim Abu Abdullah fil Mustadrak ala Sahihain. Imam Al-Hakim yang namanya nama julukannya Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi, itu punya karangan kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, mengatakan bahwa waqala hadisu sahihul isnad, hadis ini bukan dhaif tapi hadis yang sanadnya sahih. Wa waqa'a fi riwayati Abi Daud wa ghairi, dalam riwayat Abi Dawud kalimatnya bukan wabi Muhammadin nabiyya, tapi kalimatnya wabi Muhammadin rasulah, bukan wabi sayyidina Muhammadin nabiyya, tapi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin rasulah. Ini versi riwayat Imam Abu Dawud. Riwayat Imam At-Tirmidzi nabiyah. Ada dua riwayat berarti. Mana yang kita amalkan kalau ada dua riwayat seperti ini? Imam An-Nawawi mengatakan yustahabbu, dianjurkan, ay yajma'al insan bainahuma, mengamalkan kedua riwayat itu, sehingga kalau kita amalkan kedua riwayat ini, kita membacanya raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyau wa rasulah. Riwayat Imam At-Tirmidzi yang nabiyah kita amalkan, riwayat Imam Abu Dawud yang rasulah juga kita amalkan. Orang yang membaca kalimat itu sore hari, maka kana haqqan 'alallah ay ayyurdiyahu, Allah akan selalu meridhoinya. Mudah-mudahan kita semua dimampukan untuk mengamalkan zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tergolong umatnya Kanjeng Nabi yang selalu menghidupkan sunnahnya, di mana
umatnya Kanjeng Nabi yang selalu menghidupkan sunnahnya tergolong pecintanya, dan ada jaminan garansi dari Rasulullah, siapapun yang tergolong pecintaku kana ma'i fil jannah, kelak akan berkumpul bersamaku di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan, amin Allahumma. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Cukup ya? Sudah masuk surga? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah. Wasi' alaina rizqana ya Allah wa atif alaina khalqaka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma'alimallah wa zinata ma'alimallah wa mil'a ma'alimallah. Demikian. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ji siap ji.